Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak kelas 9 kita masuk ke subbab terakhir dari bab fungsi kuadrat, yaitu adalah penerapan fungsi kuadrat. Jadi hari ini kita belajar bagaimana contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan fungsi kuadrat. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini contoh yang pertama. Sebuah benda dilempar dengan ketinggian H terhadap T, ya, HT sama dengan min 8T kuadrat plus 64T meter setelah T detik. Berarti T-nya ini waktu, ya. T-nya waktu berarti hanya nanti ketinggiannya dalam bentuk meter, dalam 1 meter. Tentukan A, waktu pada saat tinggi benda 96 meter. B, tinggi benda setelah 2 detik. C, waktu mencapai tinggi maksimum. D, tinggi maksimum benda. Nah, ini soal-soalnya hampir sama seperti di penerapan persamaan kuadrat, hampir-hampir mirip. Nomor 1 yang diketahui dulu fungsi hanya, ya. Berarti HT sama dengan min 8T kuadrat plus 64T. Nah, yang ditanyakan yang pertama waktu pada saat tinggi benda 96 meter. Berarti waktu pada saat tingginya hanya 96. Kemudian yang B, tinggi benda setelah 2 detik. Berarti ketinggian benda setelah T-nya 2. Yang C, tinggi maksimum. T maksimum. Yang D, tinggi maksimum, berarti maksimum. Yang C itu waktu mencapai tinggi maksimum, ya. T-nya benar. Nah, yang sekarang kita jawab waktu pada saat hanya 96. Nah, berarti kita masukkan aja hanya 96. Kita masukkan ke persamaan. HT sama dengan min 8T kuadrat plus 64T hanya 96 sama dengan min 8T kuadrat plus 64T. Karena T kuadratnya min 8, kita pindah ke sini biar positif semua, ya. 8T kuadrat, 60-nya pindah ruas jadi min, 90-nya tetap plus, berarti sama dengan 0. Bentuknya persamaan kuadrat. Kita bagi 8 karena ini bisa. Berarti tinggal T kuadrat, 64 bagi 8, 8T. 96 bagi 8, 12, ya. Sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Karena bentuknya persamaan kuadrat, perkalian yang hasilnya 12 positif dijumlahkan min 8. Berarti 1 12, 2 6, 3 4. Yang bisa menjadi 8 26, karena perkaliannya positif. Kalau nggak plus semua ya minus semua. B jadi min 8, otomatis minus semua. Berarti T min 2 dan T min 6. Berarti ada 2. Yang pertama T min 2 sama dengan 0, berarti T nya sama dengan 2. Atau yang kedua T min 6 sama dengan 0, berarti T sama dengan 6. Jadi waktu pada saat tinggi benda 96 meter adalah ketika waktunya 2 detik dan 6 detik. Jadi ketinggian hanya 96 pada saat detik ke 2 dan 6. Nah, yang B sekarang tinggi benda setelah 2 detik, berarti T-nya sama dengan 2. Hanya berapa? Berarti kita masukkan aja ke persamaan ini. Plus 64T. Berarti ini H2 min 8 kali 2 kuadrat plus 64 kali 2 min 8 kali 4 plus 128. 8 kali 4 berapa nih? 32, ya.
plus 128. Berapa ini? 90. Oh, ini min. Ini begitu juga min, berarti 96 meter. Jadi tinggi benda setelah 2 detik adalah 96 meter. Kemudian yang C, waktu mencapai tinggi maksimum. Nah, ingat ya, di persamaan di fungsi kuadrat itu ketika maksimum, berarti seperti ini kalau maksimum. Nah, untuk mencapai tinggi maksimum ini adalah terletak pada saat di sumbu simetri. Ingat, berarti ini dianggap T-nya adalah sumbu simetri. Berarti kita gunakan T-nya sumbu simetri. Rumusnya apa? Min B per 2. Nah, sekarang ini kita lihat. Berarti ini A-nya berapa? A-nya min 8, B-nya 64. Berarti kita masukkan aja ya. Min B berarti min 64. 2A, 2 kali A-nya min 8. Dikurung biar tidak seperti pengurangan. Berarti min 64 bagi 16 min bagi min plus 64 bagi 16 berapa? 4 ya. Berarti tinggi maksimumnya adalah pada saat T-nya 4 detik. Jadi pada saat 4 detik itu dia mencapai tinggi maksimum kemudian jatuh lagi ke bawah. Nah, sekarang yang D, tinggi maksimum benda, berarti mencari ketinggiannya ini ya. Tinggi ini tadi pada saat T-nya 4, berarti kita masukkan aja. T sama dengan 4, kita masukkan ke rumus ketinggian. HT min 8T kuadrat plus 64 T, berarti min 8 kali 4 kuadrat plus 64 kali 4 min 8 4 kuadrat 16 kali ditambah berapa ini? 256 sama dengan min 96 ditambah 25, berarti sama dengan 160 meter. Jadi ini T maksimumnya ini. T maksimumnya itu adalah 4 detik. Sekarang H maksimumnya adalah 160 meter. Jadi dia dilempar sampai ketinggian 160 meter, dia turun lagi ke bawah. Next, sebuah bola dilempar dengan ketinggian HT 36T min 8T kuadrat meter selama 1 detik. Tentukan ketinggian maksimum bola. B, selang waktu bola berada di ketinggian lebih dari 24 meter. C, waktu bola kembali jatuh ke tanah. Ini hampir sama soalnya seperti tadi yang nomor 1. HT-nya itu 32T min 8T kuadrat. Nah, yang ditanyakan A, tinggi maksimum, berarti H max ya. H maksimumnya berapa? B-nya selang waktu. Ketinggiannya untuk H-nya lebih dari 24 meter. Selang waktunya berapa? C-nya waktu bola kembali ke jatuh tanah, berarti kalau jatuh itu ketinggiannya sama dengan 0. Berarti T-nya pada saat H sama dengan 0. Berapa? Kita jawab yang pertama dulu. Tinggi maksimum, ingat tadi tinggi maksimum kalau di bola dilempar ke atas, tinggi maksimum itu adalah terletak di sumbu simetri. Berarti T-nya adalah rumus sumbu simetri apa? Min B per 2A. Nah, ingat A itu adalah koefisien dari yang kuadrat. Berarti ini A-nya adalah min 8. B-nya koefisien dari T, B-nya 32. Berarti masukkan aja min B, min 32, 2A-nya min 8. Berarti min 32 berapa ini? Min 16. Min bagi min plus T-nya 2. Jadi ketinggian maksimum nanti adalah pada saat T-nya 2. Sekarang cari tingginya, HT-nya 32T min 8T kuadrat. Nah, pada saat 2 detik tingginya 32 kali 2 min 8 kali 2 kuadrat.
64 min 8 kali 4. 64 dikurangi 32 sama dengan 32 meter. Jadi H maksimumnya adalah 32 meter. Ingat, pokoknya kalau tinggi maksimum itu dicari pada saat minimum maksimum itu dicari pada saat di sumbu simetri. Kemudian yang kedua, selang waktu. Nah, artinya gini, ini kan tinggi maksimumnya kan 32, berarti sini sampai sini itu 32 meter. Nah, sekarang yang B itu selang waktu bola berada di ketinggian lebih dari 24 meter. Berarti kira-kira seperti ini. Ini kan misalkan ini 24 meter ya. Berarti waktu dari bola dari bawah ini sampai sini 24, kemudian di atas terus, di atasnya 24 sampai 24 lagi baru turun. Iya kan? Berarti kamu mencari selang waktu dari sini sampai sini. Nah, ini butuh waktu berapa? Karena yang ditanyakan adalah selang waktu pada saat ketinggian lebih dari 24 meter. Jadi ditanyakan itu dari sini, yang atas ini. Nah, di atasnya 24 meter itu berapa detik waktunya. Nah, berarti kita tentukan dulu pada saat tingginya 24 meter ya. Berarti hanya 24. Kita masukkan ke persamaan. Berapa itu? 32T min 8T kuadrat, hanya 24. Berarti 32T min 8T kuadrat. Pindah ruas ke sini karena ini kuadratnya min biar jadi positif. 8T kuadrat 32 nya min plus 24 sama dengan 0. Kita bagi 8 bisa ya. Berarti ini T kuadrat min 4T plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan T dengan T, karena 3 perkaliannya berarti cuma 3 kali 1, nggak ada yang lain. Biar jadi min berarti min semua. Berarti T min 3 sama dengan 0, T nya sama dengan 3. Yang ini T min 1 sama dengan 0, berarti T nya sama dengan 1. Artinya apa? Berarti ada 2 ya. Pada saat 1 detik, nah dari sini 1 detik itu dia sudah mencapai tinggi maksimum, tinggi 24, kemudian naik sampai 32. Nah, detik ketiga ke 24 lagi. Berarti selang waktunya berapa? Selang waktunya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2 detik. Jadi dia di ketinggian di atas 24 itu selama 2 detik. Jadi 1 detik dia mencapai 24, bertahan di atas 24. Nah, kemudian turun sampai ketinggian 24 lagi, itu butuh waktu 2 detik. Sekarang C, bola kembali jatuh ke tanah. Berarti H sama dengan 0. Berarti H sama dengan 0. Kita masukkan ya. HT sama dengan 32T min 8T kuadrat. Berarti 0 sama dengan 32T min 8T kuadrat. Kita sederhanakan dulu, bagi 8 bisa. Berarti 0 sama dengan 4T min T kuadrat. Kita faktorkan, berarti T nya keluar, yang depan masih ada 4, yang belakang T. Berarti T nya sama dengan 0, atau T min 4 sama dengan 0. Berarti T nya sama dengan 4. Jadi bola kembali jatuh ke tanah. Berarti T sama dengan 0 ini mulai dilempar dari tanah, kemudian jatuhnya di 4T. Jadi butuh waktu berapa menit? Waktu bola jatuh adalah setelah 4 detik. Itu ya. Jadi itu contoh yang kedua. Yang ketiga, sebuah kawat panjangnya 100 meter. Kawat tersebut akan dibentuk sebuah bangun persegi panjang. Tentukan luas maksimal yang dapat dibentuk kawat tersebut. Berarti di satunya panjang kawatnya adalah
100 meter. Yang ditanyakan luas maksimal. Luas maksimalnya berapa? Sekarang persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, karena kawatnya ini 100 meter berarti kita menggunakan keliling. Nah, karena keliling ini itu harus nanti 100 meter, nggak boleh lebih atau kurang. Berarti kita masukkan rumus kelilingnya. Keliling rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 100 sama dengan 2 panjang tambah lebar. 2 pindah ruas jadi bagi sama dengan panjang tambah lebar. Berarti 50 panjang tambah lebar. Berarti panjangnya adalah 50, lebar pindah ke kiri jadi min. Berarti P nya 50 min L. Sekarang yang ditanyakan adalah luas maksimum. Luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 50 min L, lebarnya tetap L. Berarti luasnya kita kalikan 50 L min L kali L kuadrat. Berarti ini rumus luasnya. Luas sama dengan 50 L min L kuadrat. Luas maksimal. Biar ini maksimal, ingat ya, kalau di persamaan kuadrat, di fungsi kuadrat, maksimum atau minimum itu didapat pada saat di sumbu simetri. Berarti kita cari pada saat L-nya di sumbu simetri. Nah, jadi kita tentukan dulu L-nya sumbu simetrinya berapa. Karena ini bentuk kuadratnya adalah bentuk L. Rumus sumbu simetri apa? Min B per 2 A. Min B. Kalau dilihat ini A-nya nggak ada, berarti di sini 1 ya. Berarti ini A-nya 1. Ada minnya, min 1. B-nya koefisien dari L 50. Berarti min B, berarti min 50 per 2 kali A-nya min 1. Min 50 per min 2. Berarti 25. Artinya apa? Luas maksimum ini didapat pada saat lebarnya 25. Nah, berarti kita masukkan aja rumus luasnya. Luas sama dengan 50L min L kuadrat. Berarti 50 kali L-nya lebarnya 25 min 25 kuadrat. 50 kali 25 berapa ini? 1250 dikurangi 25 kali 25 625 sama dengan berapa? 625 meter persegi. Ya, itu berarti luas maksimalnya. Jadi luas maksimumnya adalah 625 meter persegi. Ya, itu adalah contoh lain dari penerapan fungsi kuadrat. Biasanya kebanyakan yang ditentukan adalah maksimum, tinggi maksimum, luas maksimum, dan seterusnya. Nah, itu cukup dari Pak Imam. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, dan bisa dibagikan ke teman kalian, barangkali bermanfaat untuk bahan belajar. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.